Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pembelajaran IPS daring lewat online. Bab 1B, kondisi alam negara-negara di dunia. Untuk hari ini kita akan melanjutkan jalan-jalan kita. Yang keempat adalah ke negara Australia. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan di dalam menyerap materi dan menyimak materi negara Australia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita jalan-jalan ke negara Australia, kita ingat kembali materi pembelajaran IPS selama kita daring. Ibu sudah memberikan PPT atau PowerPoint, materi PowerPoint lewat YouTube ya. Itu yang pertama adalah tentang letak benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia. Jadi ada 5 benua yang kalian harus memahami karakteristiknya yang kemarin sudah Ibu berikan dalam bentuk tabel, yaitu dari benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Amerika, dan benua Afrika, dan terakhir adalah benua Australia. Nah, sekarang yang akan kita bahas benua negaranya, khususnya negara Australia. Kemudian untuk bab 1B, kondisi alam negara-negara di dunia yang harus sudah kamu kuasai, kamu salin di buku tugas IPS. Pertama adalah negara apa kemarin? Jepang. Yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Inggris, dan yang keempat hari ini adalah negara Australia. Baiklah, kita mulai. Negara Australia itu letak astronomisnya adalah di 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Selanjutnya adalah batas-batas geografis wilayah Australia. Di sebelah utara, Australia berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan yang terakhir di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Sedangkan luas wilayah benua Australia, negara Australia tepatnya di sini adalah 8.945.000 km persegi. Di benua Australia hanya ada satu negara dalam satu benua. Inilah keunikan dari benua Australia. Sehingga negara Australia itu memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya itu berupa gurun. Jadi di Australia itu, benua Australia itu hanya terdapat satu negara, yaitu negara Australia. Selanjutnya iklim. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis itu berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis berada pada 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Dan wilayah lintang sedang berada pada 35 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Selanjutnya yang C, bentuk muka bumi. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu 1 dataran pantai atau coastal plains.
Ini terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Yang kedua, dataran tinggi timur atau Eastern Highlands. Ini terletak di bagian timur Australia. Yang ketiga, dataran rendah tengah atau Central Lowlands. Di sini meliputi seperempat bagian dari benua Australia, sangat datar, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Yang keempat, yang terakhir adalah plateau. Plateau itu mencakup sepertiga dari luas benua Australia. Selanjutnya, kondisi iklimnya di Australia itu sangat kering dan semi kering, serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Nah ini, selanjutnya silakan kalian lihat peta negara Australia di wilayah utara, selatan, barat. Nah ini kemudian timurnya itu diapit oleh Queensland ya dan New South Wales. Selanjutnya yang D adalah keadaan geologinya atau batu-batuannya. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, boksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Next, selanjutnya yang E adalah flora atau tumbuhan dan faunanya atau hewannya. Tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru. Ini untuk hewannya ya, yang paling terkenal itu kan di Australia, kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau Tasmanian devil. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kookaburra, dan leopard. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemukan di Australia. Itu faunanya. Kemudian untuk flora, Australia juga memiliki keragaman hayati di lautan, yaitu memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Nah, ini yang sangat terkenal, ciri khas dari yang paling terkenal di Australia itu adalah ini, memiliki terumbu karang terbesar di dunia. Istilahnya Great Barrier Reef. Beberapa spesies di lautan Australia antara lain hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak atau the box jellyfish yang merupakan binatang paling berbisa di dunia. Selanjutnya yang keenam adalah keadaan penduduknya. Jumlah penduduk Australia itu mencapai 23,9 juta. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Penduduk aslinya adalah suku Aborigin. Ya. Seperti apa suku Aborigin lah ini bisa kalian lihat. Berkulit hitam ya. Jadi Australia itu hampir mirip seperti orang Afrika ya. Di sini kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ini justru penduduk asli Australia, yaitu suku Aborigin. Oke, baiklah. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas. Kita jalan-jalan ke negara Australia. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian simak baik-baik. Kemudian kamu salin kembali. Kalian rangkum di buku tugas IPS, kemudian kalian foto dan dikirim lewat Google Classroom. Baiklah, Ibu cukup sekian materi tentang negara Australia. Semoga pandemi cepat berakhir, kita bisa bertatap muka kembali, melakukan pembelajaran seperti biasa. Jangan lupa selalu berdoa. Untuk penutup, mari kita tepuk IPS agar selalu semangat. Tepuk IPS. I, PPPP, SSSS. IPS hebat, hebat, hebat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.